wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa'udzu billahi jamaah sholat maghrib rahimahillah wa iyyakum. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan syukur yang banyak, karena Allah Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak pula kepada kita semua. Bahkan saking banyaknya kita tidak bisa menghitung jumlahnya. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul bermajlis di masjid yang mulia ini, tentunya dengan niat thalabul ilmi, yaitu dalam rangka mencari ilmu Allah Ta'ala, di mana mencari ilmu ini adalah salah satu di antara kewajiban seorang muslim. Thalabul ilmi fardhu 'ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Kenapa? Karena begitu besarnya manfaat atau keutamaan daripada ilmu. Bahkan di antara keutamaannya adalah ilmu ini menjadi salah satu di antara syarat-syarat diterimanya amal. Alhamdulillah, kita bisa lanjutkan kembali kajian kita, di mana pada waktu kemarin kita sudah bersama-sama pada hadis yang 300 yaitu bab yang diberi judul oleh beliau, barang siapa yang aman di rumahnya. Kemarin bahwasanya di dalam hadis yang 300 ini Rasulullah memberikan penjelasan bahwasanya ketika seseorang mendapatkan 3 kenikmatan, ada 3 kenikmatan yang apabila 3 nikmat ini dimiliki oleh seseorang, maka dia seolah-olah telah mendapatkan nikmat yang sangat banyak, yaitu nikmat dunia seisinya. Apa itu? Yang pertama adalah man asbaha aminan fi sirrihi, yaitu siapa yang pada pagi harinya itu mendapatkan keamanan. Kita bangun tidur, ternyata dalam keadaan aman. Kalau di sini itu di kampung kita yang lagi musim hujan, kita bangun tidur ternyata gentengnya keblorot, tidak kebocoran dan sebagainya. Kalau di kampung-kampung sana, di kota-kota yang lain, atau di negeri yang lain, itu apa? Kaum muslimin dalam keadaan tidak aman, dalam keadaan tertodong, tertodong oleh senjata, anak-anak mereka dirampas, dari sisi mereka dirampas, dihantui oleh peluru, ataupun bom yang banyak. Itu kita bisa bayangkan bagaimana kalau itu terjadi di sekitar kita atau di rumah-rumah kita. Bisa jadi kita tidak bisa bersabar sebagaimana mereka. Maka ketika kita dalam keadaan aman, kita telah mendapatkan nikmat yang besar. Kemudian yang kedua adalah mu'afa fi jasadihi, yaitu kita mendapatkan kesehatan. Dalam keadaan sehat, badan kita sehat, tidak ada rasa sakit. Kalau kita lihat di rumah-rumah sakit, itu banyak anak-anak ataupun orang yang harus cuci darah
mungkin 2 minggu sekali karena gagal ginjal, ada yang gagal jantung, ada yang kecelakaan dan lain sebagainya. Kita hari ini dalam keadaan sehat. Kemudian yang ketiga adalah wa indahu ta'am yaumihi, dan memiliki makanan pada hari itu. Jadi pertama nikmat keamanan, kemudian kesehatan, dan juga makanan. Ya. Makanan itu bukan makanan untuk 1 tahun ke depan, bukan stok beras untuk 1 bulan ke depan, ya. Tetapi apa? Makanan pada hari ini. Nah, maka kalau ada orang yang mendapatkan itu semua, tidak itu, maka seolah-olah dia telah mendapatkan nikmat dunia seisinya. Ini ya, jadi kita harus bersyukur sekali ya. Nikmat aman, nikmat sehat, dan nikmat makan ya. Karena hari ini banyak ya orang-orang yang bangun tidur ya, sampai tidur lagi mereka kerja keras ya, banting tulang, itu untuk mencari apa Pak? Mencari apa kira-kira? Ya mencari aman, mencari makan, dan mencari sehat. Itu ya. Banyak orang yang punya harta banyak ya, mungkin rumahnya bagus ya kan ya, makanannya tuh stok berasnya banyak, mungkin di gudang berasnya ya, padinya lumbungnya itu penuh ya, tapi apa, dia itu tidak aman ya, tidak sehat dan sebagainya ya, dipenuhi dengan ketakutan ya. Maka kita yang hari ini dalam keadaan sehat, mestinya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian kita lanjutkan pada malam hari ini di bab yang ke-142. Di bab yang ke-142 ini ya, yaitu hadis yang ke-301 ya, yang mana Imam Bukhari memberikan judul bab tibun nafsi, yaitu kebagusan jiwa ataupun keceriaan, kebahagiaan ya, wajah yang berseri-seri ya, wajah yang ceria dan sebagainya. Hadisnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 hadis ya. Saya bacakan hadis yang pertama, yaitu hadis yang ke-301. Imam Bukhari mengatakan hadatsana Ismail ibni Abi Uwais ya, yaitu telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Abu Uwais. Allah berkata, hadatsani Sulaiman ibni Bilal. Ya. Telah mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Bilal an Abdullah ibni Sulaiman ibni Abi Salamah al-Aslami. Yaitu keterangan dari Abdullah bin Sulaiman bin Abi Salamah al-Aslami ya. Anahu, sesungguhnya dia ya, sami'a Mu'adz ibni Abdullah ibni Hubaib. Beliau mendengar ya, dari Mu'adz bin Abdullah bin Hubaib al-Juhani ya, yahdatsu ya, beliau berkata ya, atau menceritakan an abihi ya, yaitu daripada ayahnya, an amihi, dari pamannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim, keluar ya, atas mereka ya. Rasulullah ya, datang kepada mereka ya, wa alaihi atharu husli, dan pada Rasulullah itu apa? Ada tanda setelah seperti habis mandi ya. Wa huwa thayyibun nafsi, yang mana Rasulullah itu apa? Wajahnya ya, auranya itu sangat seger ya, seger ya, ceria ya, penuh kebahagiaan ya. Kenapa Pak ya? Ternyata ya, wajah-wajah kita itu ya bisa menampakkan
hati, kondisi hati. Ya, orang yang lagi sedih, orang yang lagi bahagia itu bisa nampak dari wajahnya. Ya, ya. Sangat hebat ya kalau ada orang yang dia itu bisa menyembunyikan kesedihannya di hadapan orang lain. Ya, walaupun dia dalam keadaan mendapatkan ujian yang banyak, dalam keadaan kekurangan dan sebagainya, tapi dia mampu, ya kan, ya, menyembunyikan itu. Ya. Justru malah yang ditambahkan kebahagiaan, keceriaan, ya, wajah yang tidak cemberut, ya, wajah yang tidak bersengut, ya mungkin ya, tidak menampakkan orang yang sedang pusing. Ya, ini termasuk apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah itu orang yang senantiasa bahagia, menampakkan kebahagiaan ya, di hadapan sahabat-sahabatnya. Ini kalau kita ngambil pelajaran itu ya, bagi para pemimpin, bagi para atasan, ya kan, itu harus pandai ya, memotivasi, mendorong semangat anak buahnya. Ya. Di antaranya apa? Ya tadi menampakkan wajah yang ceria, wajah yang penuh semangat, ya kan? Ya, kalau ada seorang pemimpin, ya, seorang atasan datang dari rumah, ya, datang ke kantornya dalam keadaan loyo, dalam keadaan jatek, ya, begitu kan? Mungkin karena problem, ya, di rumah tangganya itu dibawa ke kantornya, ya, mau berangkat ke kantor, ada problem di rumah mungkin, ya kan, kemudian dibawa sampai kantornya, ya kan, ya. Ini bukan pemimpin yang baik, ya kan, ya. Sebaliknya, ya, seseorang yang ya pemimpin dari kantor, ya, dari tempat kerjanya mungkin, ya, dengan bersinggungan dengan sesama partner kerjanya atau teman-teman kerjanya, ya, ada masalah sedikit, ya, bersih tegang dan sebagainya, ya, sampai rumah masih dibawa, ya, akhirnya, ya, anaknya, istrinya menjadi sasaran, ya, padahal lagi mikirin permasalahan di kantornya, tapi bersengutnya, ya, cemberutnya sampai ke rumah. Nah, ini nggak baik, ya kan? Nah, ini perlu memanage ya, dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan tidak baik, ya, kita harus bisa menampakkan kebahagiaan. Ya. Nah, ini Rasulullah juga sama, ya, keluar kepada para sahabatnya dalam keadaan wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri, ya. Fadzanna annahu alama bi ahlihi. Maka kami menyangka, ya, kami para sahabat itu menganggap, ya, bahwasanya Rasulullah itu habis berkumpul dengan keluarganya, ya. Habis berkumpul dengan keluarganya, ketemu anak dan istrinya, ya kan? Ini, ya. Karena apa? Oh, bahagia sekali Rasulullah, Masya Allah, ya. Wajahnya ceria, penuh semangat, ya. Sepertinya Rasulullah habis bahagia, mungkin habis ketemu keluarganya, ya. Karena, ya, orang, ya, termasuk diantara salah satu hiburan, ya, hati, ya, itu adalah berkumpul, ya, dengan keluarga, ya. Kalau kata Umar bin Khattab, ya, di antara hiburan seorang muslim adalah apa? Liqaul ikhwan, berkumpulnya dengan saudara-saudara seiman, ya. Ini kita kumpul kayak gini, itu termasuk hiburan seorang muslim, kebahagiaan, ya, kumpul dengan saudara muslim, ya kan, ya, duduk bareng, bercengkrama bareng, makan bareng, ya, dan sebagainya. Itu adalah hiburannya seorang muslim, karena udah menjadi tabiat, ya. Orang ketika kumpul dengan saudaranya pasti bahagia, ya. Kalau ada orang yang dia berkumpul dengan saudaranya
berkumpul dengan keluarganya, ya, sesama muslim, kok nggak bahagia, ya, tertekan, ya, berarti apa? Ada penyakit, ya, ada penyakit dalam hatinya, ya, ada kedengkian, ada iri, ya, ada kebencian dan sebagainya. Ya. Mestinya kalau orang yang hatinya sehat, ketika berkumpul dengan keluarganya, berkumpul dengan saudaranya, itu bahagia. Ya, ini. Maka kita harus berlindung kepada Allah Ta'ala daripada penyakit hati, ya, adanya kebencian, kedengkian, hasad dan sebagainya, karena itu akan merusak kebahagiaan, ya. Orang yang dengki, orang yang hasad, dia akan selalu gelisah, akan selalu tertekan hatinya, ya kan? Fakulna, ya, maka para sahabat, ya, karena menyangka Rasulullah telah berkumpul dengan saudaranya, ya, karena wajahnya sangat ceria, bergembira, ya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naroka thayyibun nafsi, saya melihat pada dirimu, ya, wajah yang ceria. Sepertinya Rasulullah itu apa? Engkau seperti sangat sedang berbahagia sekali. Ya. Ya. Qala, maka Rasulullah menjawab, ajal walhamdulillah. Iya. Ya. Segala puji bagi Allah. Ya. Ternyata benar, ya. Rasulullah datang kepada para sahabatnya itu dalam keadaan bahagia. Ya. Itu memang iya benar. Sehingga Rasulullah mengucapkan alhamdulillah. Ternyata kebahagiaan itu adalah nikmat, ya, karunia, ya, kebahagiaan itu. Hati yang bahagia itu adalah nikmat, ya, karunia. Sekalipun harus diusahakan, ya, diupayakan. Ya. Orang yang sakit, ya, sakit nih, dikasih sakit, itu harusnya itu kondisi ini kondisi yang menyedihkan apa yang membahagiakan orang yang sakit? Menyedihkan, ya, makan gak enak, ya kan, tidur tengkurap, ya, pegel, ya, ngelumah, kesel, miring, pegel dan sebagainya. Sakit pokoknya, makan gak enak, ya. Dikasih makan mual, nggak dikasih makan lapar, ya kan, ya, dan sebagainya. Ini menyedihkan. Tapi bisa nggak bahagia orang yang sakit tadi bahagia, ya kan? Ternyata bisa, ya, bisa, ya kan? Ya, yaitu memanage hatinya, ya, ya, memahami takdir Allah, keimanan. Ya. Ternyata sakit yang diderita ini adalah apa? Ketentuan Allah Ta'ala, daripada takdir Allah Ta'ala, ya, sudah tentukan, ya, kita senang, ya, kita bahagia, artinya kita mendapatkan kenikmatan ataupun ujian, musibah, itu sudah ditulis, ya, karena seseorang itu akan mendapatkan dua hal saja dalam hidup ini, ya, ya. Yang pertama adalah sesuatu yang kita sukai, kita cintai, ya, sehat, kaya, ya, kemudian sehat dan sebagainya, itu kita senang, ya, itu kita akan dapatkan itu, ya. Tapi selain itu juga kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu kita, ya, sakit, miskin, ya kan, kemudian susah dan sebagainya, ya. Tapi ternyata, ya, kondisi susah ataupun mudah, ya, kaya atau miskin, ya, ya, itu sama-sama akan mendatangkan kebahagiaan, ya kan? Dengan memanage, ya. Kalau A'agim itu ada manajemen kolbu, ya, menata hati, ya, bagaimana biar kita itu tetap bahagia. Ternyata kuncinya di hati, ya kan? Makanya apa? Karena kita akan
mendapatkan dua hal saja dalam hidup ini, ya, yaitu sesuatu yang kita sukai dan sesuatu yang kita tidak sukai, maka caranya pun dua juga, ya, yaitu apa? Sabar dan syukur. Ya. Orang akan bahagia ketika dia bisa menempatkan itu. Kapan kita harus bersabar dan kapan kita harus bersyukur. Ya. Kita diberi nikmat, bersyukur. Kita diberi musibah, bersabar. Tapi bisa, yang paling bagus dari itu apa? Kita mendapatkan musibah tapi bersyukur. Ya, makanya kalau ada orang meninggal, ya kan, kalau ada orang yang kena musibah kecelakaan, ya, kita bilangnya apa? Ya kan? Bersyukur dulu apa bersabar dulu, ya kan? Ya. Yang bagus bersyukur. Bersyukur, ya. Alhamdulillah, ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Begitu. Kita jatuh, alhamdulillah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Ya. Kita jatuh, ya kan? Jempol kita itu lecet. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena musibah yang kita dapat ini apa? Tidak lebih besar. Ya. Ternyata ada di antara orang-orang yang lain, dia terkena musibah, kakinya patah. Ternyata kita hanya jempolnya yang lecet, yang lupas kukunya saja. Alhamdulillah. Ya, kemarin di sana ada yang jatuh, kakinya patah karena bentur ini siku lantai misalkan, ya kan, naudzubillah, ya kan. Ini ternyata apa? Bisa bahagia, ya bahagia. Ya, kita bahagia karena apa? Bisa menata hati, ya kan, ya bersabar, ya kan, dan bersyukur. Ya. Nah, dan nikmat bahagia itu adalah karunia. Ya, tidak semua orang bisa bahagia. Ya. Ada di antara manusia yang dia punya harta, ya kan, tetapi nggak bahagia. Ya, susah, ya susah. Ya, karena apa? Hatinya tidak ditata. Ya. Dia tidak bersyukur atau dia tidak bersabar dengan ujian-ujiannya. Ya. Maka ya Rasulullah mengucapkan alhamdulillah. Ya. Summa dzakarul ghina. Kemudian mereka, ya, para sahabat tadi ngobrol, ya. Ini diantara manfaat kita ngumpul, gitu Pak, ya. Kalau kita ngumpul pasti ada obrolan, pasti, ya kan? Ya makanya Pak, hiburannya orang yang beriman atau hiburan kita semua adalah kumpul, ya. Kalau orang sering kumpul, sering silaturahmi, dia nggak akan apa ya, pusing, ya. Dia akan bahagia pasti karena banyak berjumpa dengan orang, dengan kawan, ya, sehingga ketika dia punya problem, punya solusi. Karena apa? Ya, dapat masukan dari teman-temannya, ya kan? Kalau kita lagi sedih, dapat hiburan, ya, dapat motivasi dan sebagainya, ya kan? Ini, ya, ini. Maka para sahabat tadi menceritakan tentang kekayaan ngobrol, ya kan? Kalau kita ngobrol kan ngalor ngidul gitu, ya, bahas macam-macam, ya kan? Nah ternyata, ya, para sahabat juga ngobrol. Apa yang diobrolkan? Yang diobrolkan itu adalah kekayaan, ya, kekayaan. Ya, ngobrol tentang si fulan, masya Allah, ya, sekarang usahanya tambah maju, ya kan? Cabang-cabangnya sudah tambah banyak, ya kan? Toko materialnya sekarang udah ada cabangnya di sana, ya, gudangnya tambah lagi, ya. Kemudian si fulan sekarang, ya, sudah beli tronton lagi misalkan. Itu kita ngobrol, ya, ngobrol tentang kekayaan, ya. Ya. Nah, ketika para sahabat, ya, ngobrol tentang kekayaan, ya, maka apa? Faqala Rasulullah, ya. Maka Rasulullah apa? Berkomentar, ya, ya. Para sahabat yang ngobrol tentang kekayaan, ya. Ada si fulan yang usahanya sedang berkembang diobrolkan, ya. Masya Allah, Mas Trisno ini buka
ini outlet, ini es tehnya sudah tambah satu lagi di daerah sana itu kita ngobrol, ya kan, ya. Nah maka Rasulullah berkomentar, ya, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa, ya, enggak masalah, boleh orang itu menjadi kaya, enggak apa-apa, bagus, ya. Kalian itu menjadi kaya itu enggak apa-apa, ya. Seseorang itu menjadi kaya itu enggak masalah. Limanit tako, bagi orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau ada orang kaya enggak masalah, tapi dia harus bertakwa. Ya. Berarti kalau tidak bertakwa jangan jadi orang kaya. Jadi kalau antum tidak mau bertakwa kepada Allah Ta'ala, jangan pernah bercita-cita menjadi kaya. Jangan. Ya. Tapi kalau antum kepengen kaya, ya, bukan. Kalau antum itu mau menjadi orang bertakwa, ya, insya Allah, ya, kaya itu bagus. Ya. Kok bisa, Pak? Ya. Orang kaya itu nggak masalah kalau dia itu orang bertakwa. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu, ya, akan menjadi baik, ya, hartanya maksudnya. Orang yang kaya yang bertakwa, kekayaannya itu akan menjadi baik. Orang yang bertakwa itu dia itu akan benar di dalam mencari kekayaannya. Mencarinya itu benar, usahanya dengan usaha yang benar, ya, ikhtiar yang betul, ya, tawakal yang betul, ya, dan sebagainya, ya, menempuh ikhtiar juga yang betul, ya kan, ya. Nah ketika orang yang bertakwa sudah menjadi kaya, ya, dia pun akan benar ketika membelanjakan. Setelah saya jadi orang kaya, ini hartanya untuk apa, ya, akan dibelanjakan tentunya dengan pembelanjaan yang benar. Berarti apa? Orang yang kaya yang bertakwa itu akan membawa manfaat yang banyak. Ya, bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Khadijah radhiyallahu anha. Itu orang-orang kaya yang solih yang bertakwa, sehingga kekayaannya itu bermanfaat. Ini, ya. Tetapi ketika orang yang bertakwa tapi tidak soleh, pasti dia akan menimbulkan kerusakan. Ya. Karena apa? Orang yang kaya yang tidak solih, dia mencarinya dengan mencari yang salah. Ya, menempuh usaha-usaha yang haram. Ya kan? Jual narkoba juga kaya. Orang yang mau bisnis narkoba insya Allah kaya. Ya, insya Allah. Dan banyak bos-bos kaya itu ternyata ya pengedar narkoba, bos-bos narkoba kaya itu. Ya. Bos-bos khomer, bos-bos pelacur ya. Ya, judol ya. Itu kaya itu. Ya. Tapi mereka bukan orang-orang soleh, bukan orang-orang yang bertakwa, maka kekayaannya itu mengakibatkan keburukan, buruk bagi dirinya dan keburukan bagi orang lain. Wis golete juga salah, membelanjakannya juga dengan pembelanjaan yang salah. Ya. Maka apa? Ya. Kalau kamu menjadi orang kaya nggak apa-apa, tapi syaratnya harus takwa. Ya, ya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, ya, ya, ketakwaan, kehormatan dan kekayaan. Itu doanya begitu. Ya, petunjuk dulu. Ya, kalau kita nggak punya petunjuk, ya, maka kita akan tersesat. Ya kan? Ya. Bertakwa, ya, takwa ini adalah menjaga diri daripada yang haram,
ya, takwa. Ya ini. Ya. Itu ya Pak ya. Berarti kalau panjenengan mau kaya harus takwa dulu. Kalau tidak mau takwa, ya jangan jadi orang kaya. Karena nanti akan menimbulkan masalah yang besar. Ya. Ini. Kemudian beliau melanjutkan komentarnya, wasihatu limanittaqo khairum minal ghina. Ya kan? Sedangkan kesehatan itu adalah apa? Bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Ya. Jadi kalau kamu itu menjadi orang kaya bagus, tapi syaratnya harus bertakwa, ya kan? Tapi kesehatan itu lebih baik bagi orang bertakwa daripada kekayaan. Ya, gitu, ya kan? Nek jenengan milih jadi wong apa? Sehat tapi miskin, apa jadi wong sugih tapi meriang? Sehat sugih karuan. ya, ya. Tapi ini milih dalam dua kondisi ini, ya kan? Mau jadi orang yang kaya tapi sakit-sakitan, apa jadi orang miskin tapi sehat? Ya, miskin tapi sehat itu lebih baik, kata Rasulullah, ya kan? Kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan bagi orang yang bertakwa. Kok bisa Pak? Bisa, ya. Karena apa? Ya, ketika orang yang kaya, ya, orang yang kaya tapi sakit-sakitan, ya, dia nggak bisa menikmati hartanya, nggak bisa menikmati, ya kan? Makanan itu apa aja bisa dibeli, tapi nggak mampu mengkonsumsi, dilarang, ya. Daging nggak boleh, kolesterol, ya, asam urat dan sebagainya, yang nggak boleh, ya kan? Bahkan hartanya itu bisa habis untuk membayar kesehatannya, yang ternyata tidak terbayar, ya kan? Ya, ya. Obat itu kadangkala ada orang-orang yang sudah sakit parah itu kan, ya, itu untuk membayar obat saja itu mungkin satu kapsul, satu pil itu kan mungkin bisa jutaan, itu hanya satu kali makan itu kan, satu biji obat itu bisa jutaan, ya. Pak Deddy aja jual obat itu herbal yang satu biji 10.000 ya, 10.000 ya, satu biji, ya kan? Kayak kelenteng, ya kan? Dipangan buh mari mbora bayarnya wis larang, ya kan? Ini iya begitu, ya. Nung makan obat herbal cuma satu, ya kan? Ya enggak sembuh, ya kan? Ya, karena herbal itu ya pengobatan yang bertahap, ya kan? Harus continue. Nek pisan-pisannya ya kurang maksimal, ya kan? Nah ini, ya berarti apa? Ya, harta itu bisa habis karena untuk membayar kesehatan yang ternyata belum tentu terbayar, ya kan? Ya. Tapi kalau orang yang miskin, orang yang sehat, ya, orang yang miskin tapi sehat, ya kan? Walaupun miskin tapi sehat, itu apa? Dia itu bisa menikmati, ya kan? Ya, makan sama nasi apa ya? Ikan asin, ya kan? Ya. Makan sama endas cuwi lah ibaratnya, itu bisa nikmat sekali. Orang miskin itu nikmat sekali, nggak ada pantangan, ya kan? Kadang makan cuma ya bawang sama cabai diulek, sambal bawang, nikmat banget, ya. Kadang hanya tempe digoreng, ya kan, kemudian diulek sambal tempe, sambal tahu, ya, enak, masya Allah, itu nikmat sekali. Segane anget karo sambal bawang, sambal tempe. Ini orang miskin nikmat, ya, ya, bisa mangan enak, ya, nikmat makan enak makan maksudnya, ya kan.
Bahkan orang yang miskin yang sehat itu bisa mencari kekayaan, kerjanya cemekel, ya, semangat, ya, disiplin, ya, pagi sudah di sawah, ya kan, ya, atau sudah di pasar, ya, sehat, ya kan, karena sehat, ya, maka dengan kerja kerasnya itu bisa jadi dia menjadi kaya, ya. Makanya apa, kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan. Ya, jangan mau jadi kaya apa jadi sehat, ya kan, ya. Sama syaratnya harus orang bertakwa, sehat, miskin, kemudian pendosa, bukan orang yang bertakwa, ya cilaka, ya cilaka, ya. Ya. Orang yang punya kesehatan tapi bukan orang bertakwa, ya sama, kesehatannya akan menimbulkan kerusakan, ya kan, ya, mentang-mentang sehat, ya kan, akhirnya semena-mena, ya kan, ya, ya. Wa thayyibun nafsi minna ni'am, ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, dan kemudian kebahagiaan itu adalah termasuk bagian daripada nikmat tadi, ya. Jadi kebahagiaan hidup itu termasuk bagian daripada karunia atau nikmat Allah, ya kan, ini. Dan ternyata kebahagiaan itu, ya, bisa datang dari sisi mana saja, ya. Orang yang kaya juga bisa pusing, ya, bisa seneng. Orang miskin juga bisa senang, bisa pusing. Dan pusingnya orang miskin sama rasanya dengan pusingnya orang kaya ketika dia pusing. Pusingnya sama loh maksudnya. Kan gitu. Ya kan? Ya. Cuma mungkin levelnya, ya, beda. Ya. Tapi apa ya bahasanya, ya? Muatannya sama lah, ya, intinya sama, ya. Orang punya problem, ya, para bos-bos, ya, orang-orang kaya itu juga kalau pas punya problem itu ya pusing sama, ya kan, ya, walaupun, ya, tadi beda ukurannya tapi sama, ya, pusingnya sama, ya. Karena apa, ya, nikmat itu, apa namanya, kebahagiaan itu adalah karunia. Kalau Allah tidak memberikan kenikmatan, kebahagiaan, ya nggak akan bahagia, ya kan, ya. Tapi sama-sama harus diikhtiari, harus diusahakan, ya. Karena bahagia itu adalah masalah hati, ya, kita usaha hati, ya, bagaimana menata hati kita ini tetap, ya, istiqomah, kemudian tetap qanaah, ya, merasa cukup dengan karunia Allah, ya. Kita ke pasar, ya kan, ya, hanya jual dagangan apa misalkan, pulang, ya, dengan membawa uang yang mungkin, ya, kalau untuk ukuran orang lain tidak banyak, ya kan, tapi bagi dia kecukupan. Nah, ketika dia merasa cukup, itu adalah kebahagiaan, ya. Sebaliknya bisa jadi mungkin kita mendapatkan orang yang dia itu secara materi, ya, secara zahir itu banyak sekali uangnya, ya kan, begitu. Tapi karena dia tidak merasa cukup, maka dia tidak bahagia, ya, nggak bahagia, ya, ini, ya. Jamaah sholat maghrib, ya, rahimanillah wa iyyakum, ya, dari hadis ini, ya, kita bisa mengambil pelajaran, ya, bahwasanya yang pertama, ya, kebahagiaan itu, ya, atau wajah berseri-seri itu, ya, itu harus, ya, senantiasa, ya, kita tampakkan, ya, terutama di hadapan saudara-saudara kita, di hadapan orang lain. Jangan pernah menampakkan kesedihan terhadap orang lain, ya kan. Kalau mau menampakkan kesedihan kepada Allah saja, ya kan. Ya, Rasulullah saja ngasih contoh apa? Beliau itu apa? Harus mengganjal perutnya dengan batu, ya kan? Ya, sabukan sama batu, ya kan?
ya, untuk demi menjaga, ya, menyembunyikan susahnya di hadapan sahabatnya, ya kan? Iya, lapar tapi harus diganjel perutnya, tetap ngimami, ya. Karena apa? Kalau saya nggak ngimami, ya, karena lapar, nanti sahabatnya gimana? Ya, lemes. Pemimpinnya lemes, anak buahnya lemes. Kalau pemimpinnya itu semangat, anak buah semangat, ya kan? Ya, ini Rasul kan begitu, ya kan? Ya, ini. Bahkan para sahabat apa? Ketika mereka itu perang, ya, masalahnya gitu, ya kan? Ya. Ketika mereka perang, kemudian ada panah yang menancap, ya, itu apa? Dia apa? Nggak pernah mengeluh, ya. Cukup, wahai sahabatku, tolong nanti kalau saya lagi sholat, di tengah-tengah sholat saya, tolong cabut, ya. Ada yang diamputasi, kakinya diamputasi, ya kan? Juga nggak dibius, cukup tolong nanti kalau saya pas lagi di tengah-tengah sholat saya, tolong potong kaki saya, amputasi. Begitu saja, semangat, ya kan? Ini ya Pak ya. Jadi harus semangat, menampakkan kebahagiaan di hadapan orang lain, muka berseri-seri, muka semangat, jangan muka cemberut, ya, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah apa, ya, kita harus senantiasa mampu memanage hati kita, ya, dalam kondisi apapun yang kita dapatkan, ya, senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Antara yang baik, yang susah ataupun yang mudah, ya, yang kaya ataupun yang miskin, itu sama-sama adalah karunia takdir Allah Ta'ala, ya kan? Dan itu akan menjadi kunci kebahagiaan, ya, kalau kita mampu manage, ya, bagaimana kita bersabar dan bagaimana kita bersyukur, ya. Kemudian bahwasanya kita itu boleh menjadi orang yang kaya, ya kan? Semangat kerja keras, ya, untuk menjadi kaya, ya kan? Tapi syaratnya harus menjadi orang yang bertakwa, ya. Karena kekayaan itu akan menjadi musibah manakala kita tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan juga kesehatan, ya. Kesehatan adalah nikmat yang paling besar yang dimiliki oleh manusia. Sayyiduni amid dunya, yaitu tuannya atau rajanya nikmat dunia adalah sehat, ya. Maka jenengan sehat, ya, harus bersyukur, yaitu dengan mempergunakan nikmatnya ini untuk hal-hal yang Allah cintai. Contohnya ngaji, ya kan, sholat jamaah 5 waktu, ya. Karena ketika kita sudah sakit itu berdiri aja sulit, ya, apalagi sholat jamaah di masjid, ya. Mumpung sehat kita jaga sholat jamaah, ya kan, ya, kita baca Quran, ya, kita ngaji dan sebagainya. Karena apa? Ketika kita sakit kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin itu, ya, karena sudah waktu isya. Dan ini satu hadis sudah kita baca, ya, insya Allah kita lanjutkan di pekan berikutnya hadis yang ke-302 insya Allah. Cukup nih Pak, ada soal? Cukup insya Allah, alhamdulillah, ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.